Mau jadi top, mau jadi bot, selama dia nyaman, menurut gue sah-sah aja. Jadi buat kalian Sobat Pelangi, mau jadi apapun selama lu nyaman dan lu suka, lakuin aja. Hello guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi yang gue cintai dimanapun kalian berada? Senang sekali ya Besti, gue kembali lagi bisa menyapa kalian semua tentunya hanya di channel ini, Kim Tan EHD, yang akan selalu mengangkat semua pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan bahagia. Amin. Di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman pribadi gue beberapa waktu yang lalu, belum lama ini. Yang story di asrama gue skip dulu ya, nanti gue bakal lanjutin lagi di next episode. Dan khusus untuk kali ini gue bakal menceritakan pengalaman pribadi gue bertemu dengan cowok berseragam lagi. Dan cowok berseragam ini bener-bener punya feeling yang naik banget guys. Sampai ketika gue main sama dia itu bener-bener dia sangat ekspresif dalam bersuara dan juga dalam deh. Nanti bakal gue ceritain dari awal sampai akhir kayak gimana kejadiannya. Yang jelas lu harus siapin segera nih tisu dan posisi yang nyaman. Kali aja ikutan tumpah, karena gue yakin pasti bakal tumpah. Karena cerita kali ini bener-bener cerita yang banget gitu. Ya udah deh, gak usah berlama-lama deh. Ya udah, ayo, mari kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa ya, pemanasan dulu biar. Jadi guys, ceritanya waktu hari itu gue tuh pengen makan di KFC. Tahu kan KFC? Makanan siap saji, makanan ayam goreng lah. Masa nggak tahu sih 2022 nggak tahu KFC gitu ya. Ya udah deh, akhirnya gue putusin tuh maghrib gue berangkat menuju KFC. Ya gue udah lama juga sih nggak makan ayam di KFC. Lagi ngidam gitu. Udah akhirnya gue pun udah prepare tuh, udah keren, udah gaya gitu. Gue berangkat ke KFC deh akhirnya. Sekitar perjalanan 30 menitan karena gue bawa kendaraannya nyantai. Jadi ya gue menikmati suasana sore yang macet banget. You know lah, banyak orang-orang di PT yang pada keluar, jadi membuat suasana harus gue pelanin tuh kendaraan yang gue bawa. Ya udah tuh akhirnya gue singkat cerita tiba di KFC itu, dan pas jam-jam segitu ternyata emang lumayan rame juga, tapi masih ada spot-spot kosong yang bisa gue dudukin waktu itu. Hah? Lu dudukin, Kim? Iya, duduk di kursi maksudnya. Ya udah gue langsung pesen tuh. Gue langsung pesen menu yang memang gue pengenin, dan akhirnya gue udah tinggal siap makan. Dan kondisinya waktu itu gue duduk di luar karena gue perlu ngerokok setelah makan nanti. Jadi gue nggak di dalam nih gitu, nggak di dalam AC-nya gitu ya. Gue duduk di luar dan makanan pun udah tinggal dimakan. Ya udah deh, akhirnya gue pun mulai menyantap makanan tersebut. Dan feeling gue ya bahagia juga, akhirnya ngidam gue kecape gitu ya. Makan di KFC, ya walau agak lebay dikit sih guys. Ketika gue lagi asik-asik makan, tiba-tiba gue dikagetkan sama satu motor ninja warna merah. Dan ketika gue ngelihat, dia tepat banget hampir di depannya gue banget markirin motornya. Karena tempat gue makan di luar ini, di depannya tuh tempat parkirnya guys. Jadi udah pasti gue bakal ngelihat siapakah ini gitu kan. Karena mencuri perhatian gue banget. Udah motornya gede, orangnya pakai jaket kulit, pakai helm yang laki gitu, yang nutup sampai ke sini gitu. Dan feeling gue sebagai seorang cowok pelangi langsung tidak bisa lagi teralihkan. Dan cowok itu akhirnya jadi pusat perhatian gue walaupun dia belum turun dari motornya. Dia memberhentikan motornya dan pelan-pelan dia mulai membuka helmnya. Ketika dia ngebuka helmnya, gue melihat sosok cowok cepak bukan kayak gini ya, cepaknya tuh cepak khas yang kayak berseragam gitu loh guys. Pas ketika gue ngelihat mukanya, karena waktu dia buka helm agak menyamping ke kanan, pas set gitu kan, jir, cakep banget gitu, kulit eksotis, gelap gitu ya,
terus tulang rahangnya bener-bener tegas banget, rambut cepak. Gila, ini cowok-cowok sawo matang yang manis banget. Dan gue lagi makan langsung dong, gue langsung penasaran, langsung kayak aduh, itu siapa sih gitu ya. Kok gue pengen apa sih Kim? Ya pengen dia gitu ya. Maklum lah namanya cowok pelangi, kalau lihat cowok ganteng, cowok menarik, cowok keren pasti kayak gitu. Siapapun dimanapun pasti kayak gitu. Termasuk gue waktu itu. Terus dia taruh tuh helmnya, dan dia mulai turun dari motor dan menuju ke dalam KFC. Kayaknya dia juga mau pesen tuh. Cuman gue dan dia nggak sempet eye contact. Tapi gue dari ketika dia datang pun mata gue nggak bisa lepas dari dia, sampai pas ketika dia order makanan pun gue perhatiin terus ya. Berharapnya sih dia di luar juga gitu duduk. Soalnya depan gue ada spot kosong nih gitu. Aduh, semoga deh gitu. Itu doa gue waktu itu guys. Apalagi ini cowok tinggi banget ya. Tingginya tuh mungkin di atas rata-rata deh. Dan gue yang imut dan mungil kayak gini, ngelihat tipikal yang tinggi kayak gitu tuh suka berfantasi jadinya. Aduh, coba deh kalau misalnya stop. Belum tentu juga dia cowok pelangi, apalagi cowok bisa gitu ya. Itu sih yang ada di otak gue waktu itu ya. Gue cuma nyeritain doang keadaan otak gue ketika ngelihat dia gitu. Singkat cerita, dia udah kelar order, terus dia langsung balik badan, dia ngelihat sekitar di dalam. Gue harap-harap cemas tuh, gue H2C gitu kan. Aduh, dia mau makan di dalam apa di luar ya gitu. Kok dia kayak kebingungan gitu. Aduh, semoga di luar deh gitu kan. Gue langsung aja berharap kayak gitu. Sampai ternyata dia putusin kembali lurus ke pintu, dan itu tandanya dia makan di luar. Dan untungnya nih kan gue tuh di luar tuh kan sebelah deket tembok banget, yang paling pojok banget ya. Dan depannya gue nih adalah spot kosong, karena yang lainnya emang ada beberapa orang yang lagi pada makan. Jadi pasti mau nggak mau dia bakal duduk di depan gue. Dan itu gue juga berharap lagi semoga dia nggak ngebelakangin gue, karena gue pengen menatap dia lebih lama lagi gitu. Kalau ngebelakangin sih kayaknya itu udah kayaknya mustahil gitu loh. Kayaknya dia ya memang bukan cowok yang bisa gue dapetin gitu. Keluar tuh dia kan, set belok dengan gagahnya dia jalan. Terus setelah itu dia langsung duduk beneran di depan kursi kosong depan gue ini. Dan ini bener-bener thanks God banget ya. Dia duduk ngehadap ke gue. Dia nggak ngebelakangin gue. Dia nggak kayak menghindari gue gitu. Dan sekarang kondisinya adalah gue duduk di sini, dia di depan gue di kursi kosong itu, dan dia ngehadap gue walaupun beda meja ya. Beda meja, karena meja yang gue dudukin ini kan meja yang 2-2, 1-2 gitu kan. Nah, dia itu di meja depan yang kosong itu. Ya udah tuh, setelah kayak gitu rasa penasaran gue makin meningkat, deg-degan gue makin menjadi-jadi, apalagi gue bisa merhatiin dia dengan leluasa ketika dia mulai mau menyantap makanannya gitu. Sesekali dia juga ngeliatin dia, gue langsung malingin muka tuh. Gue tumben gak berani senyum gitu ya, karena gue agak-agak takut nih sama cowok, kayaknya misterius gimana gitu ya. Cuman ada momen dimana pas kedua kali gue merhatiin dia gue perhatiin, di situ gue spontan langsung kayak gini, senyum, dan dia senyum juga. Oh my god, itu satu kode awal yang kayaknya bakal harus gue perjuangkan sore hari itu buat demi dapetin dia ini. Karena gue belum tahu dia siapa, sosok siapa, kayak apa, masih mencari-cari tahu gitu dia tuh siapa sih gitu, karena ya belum tahu banget gitu. Makanya gue tuh pengen banget bisa ngobrol sebenarnya, cuman gimana ya caranya gitu. Ya udah deh, akhirnya gue pun lanjut makan, dia juga makan. Terus setelah itu sambil makan ya sambil main handphone dong, nggak mungkin nggak main handphone. Ya gue juga sambil scroll di aplikasi pelangi dan juga main Instagram juga. Makanya kalian yang belum follow Instagram gue please ya, karena gue selalu pajang setiap video gue. Nah, ketika gue scroll di sosial media pelangi ini, tiba-tiba pas gue scroll yang ketiga kalinya, ada satu akun baru yang jaraknya tuh 80 meter. Dan
which is 80 meter ini adalah berarti dia ada di dekat gue banget, satu ruang lingkup. Itu pengalaman gue ya, kalau jarak 80 meter itu adalah orang yang sangat dekat sama gue, entah di mananya, entah sebelah mananya gitu, yang jelas pokoknya dia ada di ruang lingkup yang sama di mana gue berada. Gue kaget dong, ini siapa ya gitu. Fotonya nggak jelas sih, foto pemandangan kayak gitu. Dan dia tuh baru join beberapa hari yang lalu juga gitu. Ya gue penasaran sih, karena biasanya yang kayak gini tuh yang bener-bener secure, yang bener-bener privacy gitu. Tapi biasanya nggak pernah zonk gitu. Ya udah deh, akhirnya gue chat duluan aja. Hai, di KFC juga ya, gue bilang kayak gitu. Tapi nggak direspon. Sementara mata gue masih melihat si cowok ganteng di depan gue ini. Ya udah deh, mungkin dia sibuk kali ya, nggak sempet buka aplikasi pelangi. Akhirnya karena gue habis kelar makan, gue cuci tangan dulu biar leluasa main handphonenya. Gue ke dalam dulu tuh dan ngelewatin dia. Pas ngelewatin dia kan gue tatap matanya juga. Dia ngatap balik gue. Ya udah, gue senyum lagi dan dia juga nunduk lagi. Gue cuci tangan karena kondisi hand washnya ada di dalam, jadi gue harus ke dalam dulu. Terus gue keluar, dan ketika udah di luar itu ya leluasa sekarang gue bisa main handphone dengan tangan yang bersih gitu kan. Terus ketika gue lihat aplikasi pelangi, ternyata yang orang itu yang gue chat, dia ada yang ngebales. Iya katanya, kamu kan di depan aku. Oh my god. Oh my goodness, this is very crazy guys. Bener-bener gue, ketika gue digituin, itu kan kondisinya gue udah kembali duduk di depannya dia. Lu bayangin coba gimana muka gue nggak memerah, jantung gue nggak deg-degan, terus feeling gue nggak amburadul gitu. Gue serasa kayak disekakmat gitu loh guys. Karena, kan dia di depan gue langsung mau jadi menatap dia pun jadi kayak takut dan ragu dan malu gitu. Ya udah dia pelan-pelan gue langsung angkat kepala dan dia lagi merhatiin gue gitu dari kejauhan gitu, dan dia senyum tuh. Ya udah, akhirnya gue senyum kayak yang malu. Oh iya gitu. Setelah kayak gitu tiba-tiba dia berdiri, terus bawa makanannya karena belum habis ya, karena dia tuh makan yang memang menggunakan sendok gitu, kayak spaghetti gitu loh guys. Kan di KFC biasanya suka ada spaghetti mini gitu loh, yang memang sama yang kayak apa tuh namanya sandwich gitu ya. Dia tuh nggak makan kayak gue yang pakai nasi pakai tangan. Dia pindahin tuh makanannya dan dia jalan menuju ke depan kursi kosong gue, dan akhirnya dia duduk di depan gue guys. Dengan semudah dan dengan seberuntung itu, akhirnya si cowok yang tadi gue perhatiin malah mindahin duduknya dan sekarang tepat di depan gue. Ya udah tuh, dia langsung duduk dan dengan gentleman-nya ya, karena dia memang sosok yang gentleman banget, yang laki banget, dia langsung nyodorin tangannya dan salaman sambil kenalan. Kenalin, aku Ricky katanya. Oh ya, kenalin aku Kim Tan. Salam kenal ya, salam kenal juga. Terus dia langsung nanya, sendirian aja nih? Iya bang, sendirian. Terus setelah dari situ ya udah, kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Karena gue udah nemuin dia di aplikasi pelangi, jadi gue nggak usah lagi bercapek-capek untuk mengajak dia, meyakinkan dia, merayu dia buat mau main. Ya pastilah kalau udah tahu sesama pelangi kita bakal berakhir di mana gitu ya, itu udah sangat 90% bakal terjadi gitu, apalagi dengan momen seperti itu. Jadi ya gue setelah dia pindah itu adalah awal dimana gue ngobrol sama dia dan mendekatkan diri sama dia. Itu kita ngobrol, dia nanya-nanya tentang kepribadian gue dan gue pun sama gitu ya, cuman gue belum tahu dia profesinya apa, sampai ada dimana dia bertanya, kamu single apa gimana nih katanya gitu. Aku single kok, gue bilang kayak gitu kan. Kalau abang, ya sama abang juga sih katanya. Terus abang ini di sini lah yang ngapain sih selain makan? Ya pengen makan aja di sini sih katanya, nggak ada niatan lain apa-apa, cuma ketemu kamu. Ya udah deh, jadi kan kita kenalan katanya. Bener juga sih abang.
Cuman jujur sih ketika habis ngobrol sama kamu dan ngelihat kamu, ya abang ada rasa gimana gitu, pengen berkenalan lebih aja katanya. Oh gitu, sama sih aku juga lihat abang keren, gagah, tinggi. Siapa sih yang nggak suka? Itu kan obrolan tuh gue langsung to the point aja ya, karena gue nggak munafik orangnya ketika ngelihat sosok yang gue suka kayak dia gitu kan. Ya udah, habis dari sini ada acara kemana? Nggak ada sih. Mau nggak ikut sama abang? Boleh, kemana bang? Temenin abang yuk, abang lagi bete nih. Kita ke hotel aja, gimana? Mau nggak? Ke hotel? Ya mau banget lah, mau banget loh gitu. Ya udah gue langsung bilang, oh boleh bang, mau, tenang aja nanti abang yang check in segala macem, mah kamu ikutin abang aja, temenin abang gitu. Soalnya abang lagi bete nih, lagi nggak mau pulang dulu ke kosan katanya. Oh iya boleh bang, ya udah yuk sekarang aja yuk, udah agak malam juga nih. Oh ya udah bang, ayo. Akhirnya gue pun sama dia berangkat tuh. Gila, pas jalan pun emang gue sama dia tuh bener-bener pendek banget gue di mata dia guys, karena dia tinggi banget. Jadi gue menuju ke motor gue dan dia pun menuju ke motor dia, dan setelah itu dia mulai duluan jalan dan gue ikutin dari belakang. Gue nggak tahu sih dia mau ngajakin gue ke hotel mana waktu itu, karena pas ketika gue ngobrol di kursi itu kan gak nanya mau di hotel mana. Gak enak kalau nanya mau hotel mana gitu. Ternyata dia ngajakin ke sebuah hotel yang menurut gue tuh sangat branded ya di daerah gue itu guys. Dia ngajakinnya ke sana. Ya untunglah gitu. Hitung-hitung liburan dan hitung-hitung hepan juga nih ketemu abang ini gitu. Kita pun singkat cerita tiba di hotel tersebut dan langsung naruh motor dan langsung jalan menuju ke lobby. Dan ketika si abangnya ke lobby, dia nyuruh gue buat duduk dulu sana, nanti kalau udah abang kasih tahu. Oh baik bang. Dia langsung ke lobby, kayak mungkin lagi proses check in gitu ya. Setelah check in langsung tuh, ayo katanya, kita naik lift dan kita di lantai 4 waktu itu. Naik ke lantai 4 dan langsung menuju kamar yang kita tuju. Pas langsung masuk ke dalam, dia mempersilahkan gue masuk duluan tuh. Ayo silakan. Dih, baik banget ya ini cowok, gentleman banget gitu, bikin gue tuh melting banget guys. Nah, perlakuan dia kayak gitu. Lalu pintu pun ditutup dan suasana kamar juga sangat ya romantis ya. Lampunya tuh cukup remang dan juga cukup asik gitu. Gue langsung duduk tuh di atas bednya gitu. Dan si abang langsung buka jaket kulitnya. Ketika dia buka jaket kulitnya, disitulah gue mulai tahu kalau profesi dia ini adalah seorang sosok cowok cepak berseragam. Kenapa kok lo bisa tahu Kim? Karena dia menggunakan kaos, dan kaosnya itu ya you know warna loreng gitu deh pokoknya. Dan setelah dia buka jaket, terus dia mendekat dan duduk di samping gue, dan gue langsung bilang, oh abang ini cowok berseragam ya? Iya, Dek katanya. Tiba-tiba dia manggil gue Dek waktu itu. Mantep dong, soalnya aku suka loh yang berseragam kayak gitu. Ah masa sih Dek kamu suka yang berseragam? Kan yang berseragam itu biasanya tuh cuek gitu, menakutkan katanya. Tapi enggak kok abang, di mata Dek suka gitu. Malah lebih suka dengan cowok-cowok berseragam daripada cowok-cowok yang lain. Gue sok-sokan kayak gitu, tapi emang jujur sih nggak gombal. Ah udahlah, gak usah dirauin. Terus kita mau ngapain nih Dek katanya. Ya terserah abang sih mau ngapain. Ya udah. Tiba-tiba setelah kayak gitu dia langsung bangun, dia lepas tuh kaosnya ya. Dan sekarang kondisi dia sudah lepaskan kaosnya, dan oh my god, warna kulit coklat eksotis sawo matangnya ditambah dengan bodinya yang ideal itu sudah tepat ada di depan gue berdiri, dan gue duduk kayak gini di atas bed, dia di depan gue begini guys. Terus dia langsung menghampiri gue dan gue kayak mau dijatuhin gitu ke bed ya. Setelah kayak gitu dia langsung di atas gue kayak gini dengan kekarnya gitu ya. Ya udah tuh setelah kayak gitu dia mendekat ke area wajah gue dan terjadilah first
Oh my god, ya gue ketika ngeliat digituin sama dia itu gue berasa kayak apa ya, kayak cowok yang paling beruntung dapetin dia gitu loh guys. Karena dia permainannya bener-bener kayak bikin gue tuh dari awal enak gitu, pelan-pelan ngelakuin ini juga dengan rasa gitu, bikin semua area badan gue tuh naik gitu, termasuk minyak gue pelan-pelan pun akhirnya bangkit. Apalagi aroma ininya itu kerasa banget lakinya gitu loh guys. Setelah kayak gitu gue menggeser ke atas ya, karena itu kan kondisi masih gue setengah duduk di ujung bed ya. Gue menggeser ke atas, dia pun menggeser, dan sekarang kondisinya ya kita gini dengan dia di atas gue. Ya udah tuh leluasa gue sambil meraih area belakangnya dengan tangan gue gitu, dan gue kondisinya belum melepaskan apapun gitu, karena udah lama nih kita begini, hampir sama-sama bener-bener menikmati ya guys. Akhirnya gue pun ngelepasin area atas gue, dan ketika gue ngelepasin area atas, dia bangun dan dia pun turunin tuh area bawahnya, ya gue pun sama ikutan juga. Sampai ada momen dimana gue melihat kalau dia mengenakan daleman yang begini juga ternyata sama kayak gue. Dan sekarang kondisi kita sudah dalam keadaan mengenakan daleman doang dan lanjut ngelakuin pemanasan. Ketika pemanasan yang saat ini, ketika udah sama-sama mengenakan daleman ini, gue melihat dia itu udah dalam keadaan bangkit dan kayaknya big banget ya. Soalnya kelihatan gitu. Ya udah tuh sambil begini, tangan gue sambil meraih ke titik tengahnya, dan ternyata wow, gila, bener-bener loh, coklat dan gede gitu. Dan gue suka ngelihatnya, apalagi pas gue raih tuh keras gitu. Setelah beberapa kali gini kita udah menikmati dan dia mulai turun ke area sini. Pokoknya gue dimanjain banget deh pemanasan sama dia guys. Bener, gue tuh dibikin diem, dibikin pasif, dan dia yang ngelakuin semuanya dari sampai bener-bener depan belakang pun dia lakuin pemanasan. Bahkan area belakang pun dia ngelakuin rim. Dan gue tuh sangat suka banget cara pelakuan dia yang romantis dan pelan. Dan itu pemanasan ngemanjain gue kayak gitu, itu lama banget. Sampai gue pun bener-bener kayak dibikin naik banget, sampai udah kayak gak tahan juga gitu. Sampai setelah dia mungkin sudah menuntaskan pemanasannya ke gue, ya sekarang giliran gue untuk ngelakuinnya ke dia, yaitu dengan cara ngelakuin yang namanya karaoke. Nya dia yang bener-bener warna coklat dan gede itu sekarang udah siap gue karaoke, dan gue pun mulai melakukannya. Ketika gue ngelakuin karaoke, dia mulai keenakan kayak gitu. Terus ekspresinya pun juga dia mengeluarkan suara-suara yang pokoknya mantap deh. Itu bikin gue makin semangat. Dan karena karaoke gak terlalu lama, gak tahu kenapa dia mungkin sudah pengen mengajak gue untuk ngelakuin hal itu. Jadi akhirnya setelah beberapa saat gue karaoke, gue ditarik dan dia langsung bisik-bisik, "Oh ya dek, ngelakuin bareng abang malam hari ini." "Ya bang, mau. Abang sayang adek," katanya. "Iya, adek juga sayang abang." Ya udah tuh, kita pun memulainya dengan kondisi seperti kondisi gaya umum yang gue di bawah, karena gue tahu ukurannya sangat big ya. Pelan-pelan, dia sangat pandai sekali mengatur cara bagaimana untuk memulainya biar gue tidak terlalu merasakan kesakitan gitu ya. Dan semakin dalam, semakin terasa sebenarnya sih. Tapi dia pandai sekali, dia mengalihkannya dengan adegan ini dan ke area ini, sampai tak terasa tiba-tiba udah plus. Dan gue pun jujur tidak merasakan sesuatu yang menyakitkan, malah teralihkan gitu. Itulah hebatnya dia. Setelah kayak gitu dia pelan mulai ngelakuin yang namanya gerakan maju mundur sambil berekspresi
dan suara gue pun nggak bisa gue tahan lagi untuk mengeluarkan suara-suara yang benar-benar ekspresi rasa keenakan gue digituin sama dia. Ya sudah tuh, setelah beberapa saat kemudian dia akhirnya udah enjoy ngelakuin gerakan maju mundur sesuai dengan tempo dan ritme yang dia mau. Gue sangat enak sekali dibikin enjoy sama dia. Rasanya itu bener-bener luar biasa. Setelah dari gaya itu dia pindahin gue ke gaya menyamping dengan ngelakuin tangannya yang gak bisa diam juga. Gue dibikin diem, gue dibikin dimanjain banget. Dan pokoknya bener-bener gue tuh seolah-olah kayak seorang yang spesial buat dia. Lalu beralih ke gaya belakang dan akhirnya ditaikin sampai gue ke gaya gubuk ya. 4 gaya sudah dilakuin dengan sangat enak dengan dia. Sampai pada gongnya dia langsung ngajakin gue, sini dek katanya. Agak ke ujung bed tuh dia berdiri dan gue tidur. Terus dia mulai ngebles lagi. Ternyata gue pikir mau gaya kayak gitu, tapi enggak. Dia mengangkat gue dan menggendong gue, dan akhirnya gue sambil digendong, sambil digerakin maju mundur sama dia, sambil begini juga. Oh my god, it's very romantic banget guys. Gue digituin sama abang berseragam itu, dan itu rasanya enak banget. Dan dari awal pemanasan sampai gerakan dan gaya terakhir ini yang gue digendong itu lama banget guys durasinya. Sampai setelah digendong, gue diturunin lagi. Dan sekarang gue sambil berdiri ngebelakangin dia. Dan dia mulai gerakan maju mundur lagi. Udah berapa gaya tuh, gila. Bener-bener dia atraktif banget, romantis banget. Dan juga permainannya tuh bikin gue dari awal sampai akhir tuh gue bangkit terus gitu. Karena rasa enak itu yang gak bisa gue elakkan lagi guys. Sampai pada gongnya gue kembali naik ke atas bed. Dan dia mulai ngelakuin gerakan lagi seperti biasa gaya umum. Dan karena udah lama banget ya, durasi dia sangat panjang sekali ngajakin gue main malam hari itu. Dan mungkin ketika di gaya umum yang terakhir ini, dia sudah tak tahan kayaknya. Begitupun gue juga. Sampai pada akhirnya dia langsung berbisik-bisik, abang tumpahin ya. Iya bang. Kayak gitu dia nyepetin gerakannya. Dan akhirnya dia tumpah. Terus setelah dia tumpah, gue pun dibantu tumpah. Dan setelah itu kita sama-sama tumpah. Udah tuh kelar. Dia lepasin, dia rebahan, dan dia langsung narik gue. Dan gue sleep di area sininya dia dalam keadaan full tanpa apa-apa habis main. Itu sangat indah sekali guys setelah main seperti itu keadaan dan kondisinya. Dan kita rehat sambil saling begini. Berapa saat kita rehat, hampir setengah tertidur, dia bangunin gue, dek bangun dulu, kita clean up dulu katanya. Ya udah tuh, akhirnya kita clean up bareng-bareng. Tapi ya ketika clean up kita nggak ngelakuin apa-apa, cuman gini doang sambil saling semi pemanasan gitu. Terus singkat cerita kita udah clean up, keluar dalam keadaan sudah seperti biasa lagi. Dan setelah itu kita ngobrol-ngobrol bentar, dan dia memuji-muji permainan kita tadi gitu kan. Dia sangat puas. Dan ya gue juga sama ya, sangat puas dan bahagia bisa diajak main, apalagi di hotel seperti ini gitu kan. Dan gue pun juga puji-puji kalau gue suka banget dengan sosok si abang yang satu ini gitu kan. Dan dia juga sama gitu kan, karena dia juga ternyata suka sama yang tipe-tipe yang kecil kayak gue, yang pendek gitu, yang mungil. Setelah kayak gitu ya gue pikir kita bakal stay sampai pagi ya, sampai nginep bareng gitu. Tapi ternyata enggak. Dek, abang gak bisa nginep nih, gimana? Ada mau nginep sendiri nggak apa-apa di sini katanya. Lah, terus ini gimana bang, udah dibayar? Ya nggak apa-apa, santai aja. Loh kok abang, adek pikir mau sampai pagi bareng sama adek gitu? Nggak bisa dek, abang ada tugas malam bentar lagi nih. Oh jadi abang mau pulang gitu? Iya. Aduh, ya nggak apa-apa, ini kan hotel masih lama katanya. Jadi nanti buat adek aja sampai besok check out kalau adek prima katanya gitu.
Oh ya boleh deh kalau gitu bang, tapi makasih banyak ya bang. Ya udah, akhirnya gue say thanks karena ternyata dia nggak bisa nemenin sampai pagi. Jadi dia setelah main sama gue itu ya, dia langsung pamitan karena dia ada tugas malam katanya. Ya udah tuh, kok jadi kayak baper gue ya ketika dia pamit kita begini sambil begini juga. Nanti gampang deh kalau abang ada waktu kita ketemu lagi di mana gitu, nanti kita kondisikan jadwalkan lagi seperti sekarang ya katanya. Ya udah abang pamit ya deh, beristirahat. Terus dia pulang tuh. Ya sekarang gue tinggal sendiri di hotel. Ya lumayan sih, dapat rezeki nomplok, dapat cowoknya ganteng, permainannya oke, dikasih hotel semalam pula. Bener-bener keberuntungan yang beruntung banget. Ayo guys, gimana? Tumpah nggak? Semoga tumpah ya di cerita gue kali ini. Pokoknya nantikan terus, gue bakal kembali nge-share pengalaman-pengalaman gue yang lainnya di next video. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Gue pamit dulu. See you next time and bye.